pintar-pintar mengambil kesimpulan dan memetik hikmahnya. Sebab kalau tidak, semua kesenangan dan semua kesedihan yang kita alami tidak ada maknanya sama sekali. Ibarat batu yang mengalami panasnya musim kemarau dan dinginnya musim hujan, lalu terbelah menjadi kecil-kecil, menjadi kerikil, tapi dia tetap batu. Bang, duduk bang, buruan. Iya. Astagfirullahaladzim. Heran ya, gue kalau ngomong di sini bahasa gue kayaknya keren banget gitu ya. Ilham dari langit, bang, mendarat di hati. Semenit lagi abang berdiri situ, abang bisa jadi imam Masjid Nabawi. Astagfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Juki, jangan ngelamun melulu, ceria dikit dong kayak kita nih. Juki sayang, kamu belum makan lu dari tadi. Kamu mau makan apa sayang? Biar abang Chelsea yang beliin. Makan hati. Lu telepon cewek ini. Jangan coba-coba. Siapa tahu bisa mengobati hati lu yang luka, kawan. Walaupun obat hati gua ada di dia, tapi gua lebih baik nyari obat di tempat yang lain. Tidak ada obat yang lebih mujarab selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana, bang? Ya, mendekatkan diri, jangan menjauhkan diri. Masa gitu aja kagak ngerti sih lo? Iya, tapi gimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, bang? Dengan cara merangkak atau sambil ngesot? Lucu juga tuh kalau bisa begitu. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bang? Ya. Masa begitu aja lo kagak paham sih? Lu pikirin dulu tenang-tenang ya. Gue mau telepon mamanya si Azam. Mumpung bulan malam nih, takut dia kangen sama gue, ntar dimarahin gue lagi. Pinjam handphone. Gak ada kapok-kapoknya tuh orang. Oh, begitu ya Pak Ustadz. Iya. Kok saya nggak kepikir ke situ ya? Hah? Iya, paham. Oke. Terima kasih atas pencerahannya ya. Wassalamualaikum. Terima kasih Dewi Dia. Oh ya. Iya Dewi Dia. Iya. Hah? Apa? Oh. Iya. Abang begitu selesai sholat tahajud ntar langsung bobo. Khawatir banget sama kesehatan abang. Dah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang udah sedekat itu hubungan abang sama Tante Widya? Mau tau aja urusan orang lu ah. Sampai mana tadi kita? Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah untuk mengobati luka hati kita? Jadi lo bertiga belum ngerti nih. Dengerin. Semua dengerin. Jarang-jarang gue cara kayak begini. Siap. Jadi kebanyakan penyakit hati itu karena
cinta yang berlebihan pada dunia, dan takut mati. Nah, cinta yang berlebihan itu bisa kepada istri, anak, harta, jabatan, termasuk perempuan yang jadi calon istri kita. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan merasa malu sebab kita mencintai yang lebih pada selain Dia. Jadi periksa hati kita dulu. Tapi saya bukan ahli maksiat, Bang. Sholat bener, ngaji minimal 2 kali seminggu, sedekah rutin. Kayaknya saya nggak jauh-jauh amat dari Allah. Tapi kenapa Allah ngebiarin saya kecewa? Wallahu alam. Sebaiknya kita berprasangka baik pada Allah. Mungkin Allah sedang menghindarkan lo dari keburukan yang lebih buruk dari sekedar patah hati, Juki. Susi gadis baik-baik, Bang. Nah, mungkin Allah sedang menghindarkan Susi dari keburukan lo. Wallahu alam. Keburukan saya apa, Bang? Ya siapa tahu Susi bisa mati mendadak gara-gara alergi sama keribolo. Mungkin itu juga yang terjadi pada kehidupan abang. Istri abang meninggal terlebih dahulu karena Allah menghindarkan dia dari keburukan abang. Lo jangan sembarangan ngomong, Chelsea. Keburukan apa? Ya kasihan lah. Cewek cantik kayak dia hidup miskin sama abang. Apalagi harus bersuamikan seorang pembohong. Hati-hati jaga mulut lo. Gua bohong apa? Ini buktinya. Tadi abang bilang abis nelfon Tante Widya. Ternyata yang terekam dalam handphone saya adalah nomornya Ustadz Ferry. Berarti semua jawaban abang tadi dari Ustadz Ferry. Ya kan? Udah nggak usah gengsi. Pantesan tadi suaranya serak. Gue pikir Dewi dia baru bangun tidur. Pantesan Ferry. Makan. Bini gue selalu aja lupa. Buat gue, tiada hari tanpa daun kemangi. Maniak banget lo sama kemangi. Biar badan gak bau, Pret. Sebentar. Mau saja upload. Yang satu maniak daun kemangi, yang satu maniak Facebook. Din, si Asrul kapan pulang haji? Rencananya sih hari ini, Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rebana cuma 2? Paket hemat Haji Asrul. Ya kenapa harus begitu? Awak sanggup membayar untuk yang lebih dari ini, biar mereka semua ikut bergembira. Sederhana itu indah, Ciku. Yang penting damai di hati. Petasannya pun cuma 1, kecil pula. Yang penting meleduk, Ciku. Haji Asrul. Om tahu di mana nih Om? Sebentar. Loh, malah dikasih saya ini. Loh.
Kelihatan banget ya wajahnya Asrul, wajah Haji Mabrur. Sampean berdua kenapa nggak ketularan? Malah makin remang-remang. Kayak yang paling mulus aja. Kita akan lihat seberapa mabrur hajinya Bang Asrul begitu sampai di rumahnya. Abang, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau oleh-oleh gak, Pak? Ya bawa lah. Ayo, ayo, masuk kita. Kenapa adik tak kasih kabar abang? Mira nggak mau mengganggu ibadah haji abang. Itu lebih penting. Dan nggak setiap tahun abang bisa ke tanah suci. Masalah warung adalah masalah harian sepanjang tahun. Sudah berapa hari warung tutup? Seminggu, Bang. Maafin Mira, Bang. Mira gagal menjalankan amanah abang untuk mempertahankan harta kita. Apa saja yang sudah adik lakukan? Mira terus buka warungnya, Bang. Tapi orang-orang gak percaya lagi makan di sini. Azam, Aya, Bang Jack, Pak Ustadz, Bang Udin, Herlina, dan semua sahabat kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi inilah yang terjadi. Setiap hari Mira sedekahkan masakan-masakan yang gak laku itu. Adik kan bisa hentikan warung untuk sementara. Amanah abang adalah meneruskan warung kita. Itu yang Mira lakukan sampai hari terakhir. Untuk meneruskan, kadang kita harus berhenti sejenak. Iya, Mira mengaku salah, Bang. Enggak, adik nggak salah, hanya gagal. Ini cobaan. Besok kita coba lagi buka warungnya. Abang mau pinjem modal ke bank. Kenapa harus pinjam? Kita masih punya uang simpanan kan? Habis, Bang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, Trul. Tenang, jangan emosi. Siapa yang nggak emosi, Din? Semua orang pulang haji itu membawa predikat mabrur dan kesuksesan hidup. Hah? Tapi kenapa awak malah bangkrut? Hah? Apa-apaan ini? Haji macam apa ini? Mana gue tahu. Gue ini militer bukan haji. Ke Gorontalo aja gue belum pernah, apalagi ke Mekah.
Apa hubungannya dengan Gorontalo, Den? Pokoknya tempat-tempat yang jauh dah. Gua belum pernah. Jangan sinis gitu dong. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Terusin aja bobonya. Gimana mau bobo sih, Bang? Orang dengerin Haji nangis begini. Ya Allah, apa maksudmu dengan semua ini, ya Allah? Kau panggil awak datang. Labaik Allahumma labaik. Kau suruh awak pulang meskipun awak masih rindu. Awak pulang. Tapi kenapa kau bangkrutkan warung awak ini hanya dengan sebuah kelalaian kecil, ya Allah? Begitukah perlakuanmu terhadap hamba-Mu yang setia ini? Ya Allah. Kita senasib Bang Haji Asrul. Kau jangan sama-sama nasib, Juki. Saya ditinggal calon istri saya, Bang. Ya makanya cukur rambut kau. Jangan menghina penampilan saya, Bang. Saya juga punya harga diri. Mau apa kau? Mau berantem kau sama aku? Mau ngajak ribut kau? Udah. Istighfar. Semuanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Den, lo ke rumahnya Asrul, ambil air zam-zam, bawa ke sini. Buat apa? Cepat. Ya udah cepat. Warung tutup. Bang. Ya, duduk. Ya Allah. Begini. Asrul, kalau lo mau sedikit berpikir dan mengambil hikmah dari peristiwa ini, lo bakal paham. Dengan cobaan ini, Allah sedang meningkatkan derajat lo ke arah yang lebih tinggi. Apa maksudnya, Bang? Begini. Rong, pinjam handphone lo. Iya. Oh, begitu ya Ustaz. Iya. Oh. Ya udah, makasih ya. Ini maaf nih malam-malam ganggu. Emang belum tidur ya? maaf, kirain masih melek. Wassalamualaikum. Biasa. Ibunya Azam minta ditelepon kalau begini hari, mau sholat tahajud katanya. Dan gue kan sekedar say good night aja gitu. Ya tadi sampai di mana tuh? Sampai korban nasib naik tingkat, Bang. Oke. Jadi begini. Tidak beriman seseorang kecuali Allah mengujinya terlebih dahulu. Tapi kan awak udah beriman, Bang. Kalau nggak cemana awak bisa pergi haji. Sebelum ditinggal calon istri saya udah khatam Quran, Bang. Tapi iman kalian belum diuji oleh Allah. Dengan segala cobaan ini kalian khilaf tidak?
Kalian masih bergantung pada Allah? Tidak. Ingat. Yang melalaikan kita bukan hanya kesenangan duniawi, tapi juga kesedihan duniawi. Yang satu membuat kita menjadi sombong, yang satu lagi membuat kita menjadi berputus asa. Kenapa Allah masih menguji-nguji, Bang? Kan Allah Maha tahu. Dan kenapa gaya abang kayak ulama Mekah gitu? Astagfirullah. Dengerin ya. Dengan segala cobaan itu, Allah sudah bersikap fair dan adil terhadap manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam surganya, maupun terhadap manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam nerakanya. Dan di akhirat nanti, tidak ada satupun orang yang membantah keadilan Allah, termasuk kaum kafir dan musyrikin. Ya tapi kenapa harus membangkrutkan warung awak, Bang? Tapi kenapa harus membiarkan saya bercerai sebelum menikah, Bang? Lu mau diuji yang lebih berat lagi? Mau? Dia belum pernah ngerasain bangkrut sih. Ntar kita lihat reaksinya. Pas dia ngelamar ibunya Ajam, terus ditinggal pergi tanpa meninggalkan sepotong SMS pun. Gue pernah diusir dari musola ini. Tidak ada ujian yang lebih berat bagi seorang marbot kecuali diusir dari rumah Allah. Macel, lu belum matiin? Astagfirullahaladzim. Gimana sih lo? Jangan salahin saya dong, Bang. Saya kan udah lama pensiun jadi merbot. Syuting terus, Bang. Malah sempet matiin mikrofon. Orasi kok tengah malam. Masih dendam sama saya dia. Allah, gelap. La ilaha illallah. Baru tinggal sebentar aja udah selama tengah malam. Gimana kalau tinggal pergi haji? Bisa bikin negara Islam kali. Nih, air jam-jamnya. Mudah-mudahan dengan minum air zam-zam yang penuh keberkahan ini, kita pun diberkahi Allah untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Amin. Tos. Gaya minum apa itu? Pakai tos-tosan. Bismillah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ini sunnahnya. Minum air zam-zam itu berdiri dan menghadap kiblat. Alhamdulillah. Din, yang kau ambil ini air putih nih, Den. Bukan air jam-jam. Masa? Tapi warnanya sama. Astagfirullahaladzim. Lo emang kagak ada kebisaannya dari dulu, Din ya? Kecuali jaga maling. Ngambil air zam-zam salah. Jagain warung Asul salah. Firasat saya selama ini benar. Kampung kita semakin tidak beres dan aneh. Sepi menekan mendesak, tegak lurus pohonan tak bergerak. Yang macam-macam dah, Pak. Tuh, itu penggalan puisinya Mas Hairil Anwar, mah. Menggambarkan suasana yang hening mencekam.
Maksudnya apa? Nyindir saya? Loh, kenapa merasa tersindir? Itu puisi standar zaman SD dulu. Sekedar bernostalgia. Tapi kenapa dipakainya sekarang? Pas Bu RW keluar. Loh emangnya kenapa? Mau dipakai pas ada orang melahirkan juga boleh. Nggak ada hubungannya dengan kemunculan istri saya. Sebetulnya sih emang nggak ada apa-apa. Pak RW aja yang iseng. Bikin orang salah tingkah aja. Ya gimana ndak iseng, Kim? Begitu Dewi Persik saya muncul membawa 3 cawan kopi, Pak Yos langsung nyender dan rapikan rambut peraknya. Apa maksudnya coba? Nggak ada maksud apa-apa. Curigaan banget sih jadi orang. Ya kalau sama orang-orang seperti sampean berdua, memang wajib curiga. Coba, waktu istri saya muncul tadi, kenapa kamu termenung, Kim? Astagfirullahaladzim. Sekarang saya ikut dicurigain. Saya tadi lagi mikirin omongan bapak tentang kampung kita yang makin aneh dan gak beres. Tapi kenapa cara termenunggu begini? Seperti ada nuansa kecewa dan iri hati. Mungkin kepada saya. Astagfirullah. Itu gaya standar, Pak. Kalau lagi mikirin kontrakan atau uang sekolah anak, juga bisa pakai gaya begitu. Beda dong. Roman muka sampean itu terlihat remang-remang kok. Saya memang hitam, Pak. Mau dikasih lampu berapa aja juga tetap gelap. Kelihatan kuat, maco, pria sejati. Nggak enak kopinya. Ada sedikit. Masih terlalu hangat, Ma. Mama izinin rumah kita dipakai buat rapat demi kepentingan warga. Bukan rumah gosip. Dari tadi Mama perhatiin obrolan molor ke sono kemari. Sebetulnya enggak begitu, Mama. Iya. Udah deh. Cari muka aja sih. Apa maksud Papa tadi ngomong? Kampung kita makin aneh dan gak beres. Gini, Ma. Di kampung kita ada haji baru, Bang Asrul. Tapi aneh. Biasanya kalau orang pulang haji, itu jadi sukses. Loh ini malah bangkrut. Hajinya mabrur apa enggak sih? Dia ngambil paket haji yang mana sih? Jangan kayak orang bodoh, Pak. Yang tahu mabrur atau enggaknya cuma Allah. Orang berhaji karena menuruti perintah Allah. Insya Allah dimasukkan ke dalam rahmatnya. Tapi kenapa bangkrut ya? Kenapa, Kim? Mana saya tahu. Saya belum pernah bisnis warung, Pak. Pasti ada yang tidak beres dengan ibadah hajinya Bang Asrul. Nggak usah bergosip. Cuma Allah yang tahu mabrur enggaknya ibadah kita. Mungkin justru di dalam lumpur kebangkrutan itu terpendam butiran mutiara yang berkualitas ekspor. Kenapa? Bahasa Mama mendadak agak bombastis. Kenapa begitu, Ma? Hei, kenapa ngeliatin saya terus sih? Untuk memastikan kamu masih ada di sini. Hah, gombal. Terus apa lagi menurut Papa yang nggak beres di kampung kita? Kampung kita makin terasa sepi. Seperti ada aura negatif yang berpendar di sekeliling kita. Gimana nggak sepi? Semua orang lagi demam Facebookan, Pak. Termasuk petani-petani miskin itu. Oh itu enggak masalah, Ma. Ini negara bebas. Siapa aja boleh main Facebook. Tapi Papa nggak tahu kan? Warga nggak peduli di rumah ada beras apa enggak. Yang penting selalu ada pulsa di handphonenya. Ini nggak sehat, Pak. Betul, Mama. Betul sekali. Menyedihkan. Yang menyedihkan adalah kalau pimpinan nggak tahu harus ngapain. Dan bisanya ngopi doang. Sekarang kita mesti ngapain, Pak? Biarkan saja apa adanya.
Tidak perlu ada yang dirubah. Gila, maksudnya apa? Kita punya proyek yang lebih besar, yaitu memindahkan musola ke lokasi lain. Oh iya, gue ngerti. Kalau warga sibuk sama urusan Facebook dan segala macam, pasti nggak ada yang sempat curiga atau mikirin nasib musolanya yang mau dijadiin minimarket oleh orang kaya itu, sehingga meredam konflik. Tarik napas, pelan. Hembuskan, pelan juga. Istighfar. Astagfirullah. Nafas saja susah. Saya masih melirik istri saya. Ngomong apa lu? Itulah gunanya tanda titik dalam ilmu bahasa. Yaitu meredam kalimat yang lebay dan mencegah sesak napas bagi orang-orang tua yang tidak sanggup lagi menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Karena akan menguras energi dan nafas. Kena juga kan? Makanya jangan terlalu ambisius. Tarik napas, pelan. Ente juga, Pak. Ingat kesehatan dan kondisi. Jangan terlalu banyak agenda dalam hidup. Yang praktis-praktis saja. Emang gue mau ngapain? Oh, sorry. Hembuskan sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa, Pak? Siapa yang meninggal? Hah? Siapa, Mah? Loh, kan Papa yang barusan ngucap gitu, sampai kedengeran dari dalam. Oh, bukan itu, Mah. Pisang kita di kebun ada yang nyolong. Ada 5 tandan yang udah matang, disikat semua. Astagfirullahalazim. Itu maling kagak tahu apa kalau pisangnya punya seorang ustadz yang miskin. Kayak baru hari ini aja hidup, Pak. Kirain ada apa? Baru kali ini Papa kecolongan, Mah. Gila loh. Gua nih ustadz, miskin, masih dicolong juga. Padahal penghasilan gue cuma dari situ, dari kebun satu-satunya. Gue Aku, Mah. baru kehilangan pisang aja, keindahan bahasa Papa ke Mama udah rusak. Selain itu, apa mentang-mentang Papa seorang ustadz, lantas nggak bisa atau nggak boleh mengalami musibah kayak gini? Ya, bisa aja sih. Dan sebetulnya Papa bukan kali ini aja kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Emangnya Papa pernah kehilangan apa? Kehilangan kesadaran dan keseimbangan waktu Mama mencuri hati Papa. Jangan ketawa, Papa serius. Siapa yang ketawa? Dih, sekarang Papa ngapain pulang ke rumah sebelum waktunya? Masih siang ini, Pak. Ya laporan dong ke Mama. Papa pengen Mama menjadi muslimah pertama yang Papa kabarin soal kebun kita yang kemalingan. Terima kasih atas kehormatannya yang luar biasa. Astagfirullah. Masakan gue. Apa? Gue? Aku, Pak, aku. Astagfirullah. Kamu nggak usah banyak komentar, dengerin aja. Sekarang waktunya Kak Iva curhat. Ini mengenai abang ipar kamu. Apa kamu nggak punya kerjaan atau proyek buat Bang Ferry, Ay? Kak Iva mau curhat atau minta kerjaan buat Bang Ferry? Kak Iva bilang diem, nggak usah banyak komentar. Oke, lanjut. Abangmu itu mulai aneh dan salah tingkah sendiri. Pulang siang dari kebun ngakunya kehilangan pisang 5 tandan dicuri orang. Ternyata kenapa? Dia sendiri yang nyuri? Bukan. Pohon pisang di kebun Bang Ferry itu kan masih kecil-kecil, belum ada buahnya. Dia cuma cari alasan aja karena malu sama istrinya. Hari ini pulang nggak bawa uang. Ya hargain dong rasa malunya, Kak. Ya iyalah, makanya Kak Iva cuma ngomong sama kamu. Gimana sih? Kak Iva emang tahu dari mana kalau pohon pisangnya belum berbuah? Kak Iva kan merhatiin yang gitu-gitu. Dipikirnya Kak Iva coba istri yang nggak tahu apa-apa. Belum tahu dia siapa Siti Haifa. Kamu juga harus gitu, Ay. Nggak usah pakai diminta.
Selalu periksa posisi keuangan dan harta suami kamu. Jangan cuek aja. Kenapa jadi ayah yang dimarahin? Ada kerjaan gak buat Bang Ferry? Iya, insya Allah ada. Nanti ayah langsung bicara sama Azam. Jangan lama-lama. Kak Iva kasihan lihat Bang Ferry. Kebun itu memang bukan dunianya. Ya iyalah. Emang siapa yang larang dia ceramah di TV? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa? Kalau papa bohong ke mama soal pisang, itu semata-mata untuk menenteramkan hati mama, bukan untuk menyelamatkan muka papa. Akan tetapi, yang papa nggak nyangka adalah mama menceritakan aib macam ini ke orang lain. Walaupun itu adik mama sendiri. Kalau mama menemukan keburukan dalam diri suami mama, simpan. Ini rahasia kita berdua, Ma. Oh, ini bukan perkara kriminal. Iya, Mama salah. Mama minta maaf ya, Pak. Masakan apaan ini? Gak usah sinis gitu dong. Sinis apaan? Iya, Mama memang gak pinter masak seperti perempuan lain. Mama bisanya masak cuma kayak gini-gini aja. Mama udah berusaha sebisanya, Pak. Loh, yang mengkritik masakan mama itu siapa? Papa cuma nanya, ini apa? Nada suara Papa lain. Ya sana kalau pengen masakan yang enak, minta masakin sama orang lain. Maaf deh kalau Mama belum bisa menjadi istri yang baik dan menyenangkan. Papa nggak bermaksud gitu, Ma. Tahu ah, Mama sakit hati. Astagfirullahaladzim. Maaf, Ma, maaf. Papa nggak sengaja. Sengaja. Maafin Papa, sayang. Papa yang salah. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa jadi gua yang salah? Bini gua emang luar biasa dah. Ngebalikin keadaan pinter banget. Ada. Gimana, Den? Sudah meyakinkan? Belum, Srol. Apanya yang kurang, Den? Peralatan masak udah diganti baru semua. Tulis gitu, Srol. Jadi awak harus betul-betul mengganti peralatan baru. Ya iyalah. Masa lu bohong? Lu kan udah haji. Uang dari mana, Din? Untuk modal buka warung hari ini saja, ya, awak kumpulkan dari uang sisa-sisa haji. Kalau mau berjuang, jangan tanggung-tanggung, Srol. Merdeka atau mati. Harus sampai mati, Din. Ya iyalah. Hidup terus juga tetap miskin. Habisin aja sekalian. Udah nggak bisa diretret lagi, Srol. Ya elah. Tiba mau beli panci aja pakai ngelus janggut. Maju terus, Srol. Oke, Den. Oke. Gimana, Den? Puas, Den? Puas, Srol. Din, ada yang berubah dari kau. Yang nggak berubah agama gue, Srol. Sampai kepulangan awak kemarin,
kau masih menyebut awak dengan Cikgu atau Cik Haji? Bukan. Awak nggak gila hormat, tapi awak jadi berpikir tentang perubahan itu. Strul, gua ini cowok matre. Manggil orang dari duitnya. Sekarang kita satu level. Biar persahabatan kita nggak miring sebelah, gue panggil nama aja. Ya tapi kan awak masih lebih kaya daripada kau, Din. Feeling gue sih, ini mohon maaf sebelumnya, Strul, ya. Sebentar lagi kita tuh sama. Gue lagi ngebiasain diri aja dari sekarang. Jadi kalau awak betul-betul jatuh miskin, berarti awak mencari bayam liar lagi, Din? Ya iyalah, masalah mau cari bini baru. Lu mau kasih makan apa? Udah lupa awak bagaimana hidup dalam kemiskinan, Din. Tenang. Ntar gue ajarin. Gue kan udah veteran di situ. Din, kita kembali akan jadi bulan-bulanannya Pak Jalal. Jangan takut. Kita hadapin bareng manusia gubuk itu. Kalau macam-macam, kita bakar gubuknya. Den,